Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Min Akhta'i Al-Azwaj wa Zawjat, termasuk dari kesalahan suami istri. Dan kita di pertemuan ini kesalahan yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullah. Al-khamisah, yang kelima, min akhta'i az-zawjat, di antara kesalahannya istri adalah al-mannah ala zawj, adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia berikan kepada suami. Dia pernah berbuat baik kepada suaminya, ada jasanya kepada suaminya, dia selalu ungkit. Itu perempuan. Itu adalah, kadang ada istri yang begitu. Makanya sebagian mengatakan istri itu ahli sejarah. Kalau suami biasa apa yang dia lakukan, dia lupakan. Dia lupakan, tidak ungkit kebaikan yang dia lakukan kepada istrinya. Tapi istri, kalau ada kebaikan yang dia lakukan terhadap suaminya, maka dia terkadang kalau ada masalah, dia ungkit-ungkit kebaikannya. Makanya kewajiban nafkah itu suami, bukan istri. Karena kenapa? Suami biasanya kasih nafkah, berikan uang belanja pada istri, dia tidak ingat, dia lupakan itu. Tapi kalau istri bahaya, kalau dia kasih nafkah kepada suaminya, maka dia akan mengungkit terus sepanjang hidupnya. Kamu ini hidup dari saya. Itu bahayanya. Tapi ini tidak semua perempuan yang seperti itu. Beliau berkata, faminaz zaujat man taqdumu zaujaha wa taqumu ala riayatihi wa riayati walidayhi. Di antara istri, ada yang melayani suaminya, ada yang perhatian terhadap suaminya, ada menjaga kedua orang tua dari suaminya. Walakinnaha annanah mannanah. Ini bahayanya, ini buruknya. Akan tetapi dia adalah sering menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit kebaikannya itu. Beliau tegaskan, wal manna khuluqun sakit. Suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan untuk suami, itu merupakan akhlak yang buruk. Itu beliau tegaskan itu. Itu adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang rendah. Ya. Fala takadu tumdi muddah illa wa tudzakkir zawjaha bi afdaliha. Ini yang disebutkan di atas tadi. Terkadang ada istri yang tipenya itu selalu mengingatkan suaminya kalau dia telah berbuat baik kepadanya. Dan ini adalah akhlak yang rendah.
yajdaru bizawja an tatajafa anhu. Sepantasnya seorang istri menjauh dari akhlak ini. Menjauh dari akhlak ini. Iya. Karena ini adalah bisa menyakiti suami. Bisa juga merendahkan suami. Iya. Bisa. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sebenarnya mengungkit-ungkit kebaikan. Beliau sebutkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, pahala kebaikanmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hatinya si penerima. Karena kesalahan ada dua. Pertama, mengungkit-ungkit kebaikan. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Sebentar ada hadis yang keras menegur hal itu. Yang kedua, mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan itu menyakiti si penerima. Ini secara umum ya, secara umum. Bagaimana lagi itu suami? Kita pernah berbuat baik kepadanya terus kita ungkit-ungkit. Hatinya suami itu sangat sakit. Sangat sakit. Jadi sudah kita batalkan pahala perbuatan baiknya kita, maka kita juga apa? Menyakiti orang lain. Kesalahan kita berlipat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka ada siksaan yang menyakitkan. Jadi ini pertama ya. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah menyiapkan untuk mereka siksaan yang menyakitkan. 4 perkara. Siapa itu 3 itu? Al-musbil. 1, laki-laki yang isbal. Seorang yang pakaiannya di bawah mata kaki, itu Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kenapa? Itu balasan dari perbuatannya. Allah syariatkan untuk tidak isbal. Berarti kan dia tidak melihat syariat Allah. Maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Itu yang pertama yang isbal. Yang kedua yang ada di pembahasan kita. Al-mannan. Wal-mannan. Seorang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini menakutkan. Ini menakutkan. Seorang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang berikutnya. Wal munfiq sil'atahu bil halifil kadib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini 3 orang ini. Na'udzubillah, semoga kita semua tidak masuk di dalamnya. Isbal, suka mengungkit pemberian. Terus selalu suka bersumpah demi melancarkan dan melariskan barang dagangan. Palsu. Dia bilang demi Allah ini asli. Tidak bagus. Dia bersumpah demi Allah ini bagus. Kalau ada pelanggannya datang. Gimana ini? Berapa harganya? Ini demi Allah sudah paling murah. Demi Allah. Dia bersumpah supaya orang beli. Bahkan mereka bilang demi Allah ini sudah harganya. Demi Allah sudah harganya. Padahal ya namanya penjual masa mau jual harganya. Pasti diambil untung. Tapi dia bersumpah untuk melariskan apa? Dagangannya, na'udzubillah.
untuk melariskan dagangannya. Na'udzubillah. 3 orang ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Karena nanti di hari kiamat, kita semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi 3 golongan ini tidak. Maka jadilah istri yang mengutamakan akhirat. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin berpuasa, rajin berzakat, tapi kalau ada masalah dan kita pernah berbuat baik kepada suami, selalu kita ungkit-ungkit. Selalu kita ungkit-ungkit. Itu di samping membatalkan amalan kita dan itu kita yang merugi, dia juga adalah menjadi sebab suami kita tersakiti perasaannya. Padahal kalau dibilang suami lebih banyak. Iya kan begitu kebaikannya. Terkadang begitu. Iya. Karena mungkin kadang suami kita mungkin tidak kasih uang, tapi dia antar kita, dia jaga kita, dia jaga nama baik. Dengan kita menikah, ada suami tak, kehormatan tak terjaga. Orang tak ganggu karena kita sudah bersuami. Itu sudah kebaikan itu. Itu adalah sudah kebaikan. Coba kita tidak bersuami. Orang banyak bisa saja mengganggu kita. Menggoda kita. Tapi dengan adanya suami, kan kita aman. Kita aman. Maka jadilah sekali lagi perempuan yang berpikir cerdas. Jangan sampai amalan kita gagal, batal, gugur karena perbuatan dan tingkah laku kita yang tidak bagus. Sikap kita yang tidak benar. Ini kesalahan yang kelima. Yang keenam, ya kesalahan yang berikutnya, yang keenam, dan ini kesalahan pendek, mudah insya Allah. Termasuk kesalahan dari kesalahan istri adalah ikhbarul akharin bimuskilatil manzil. Kesalahan ini, apalagi di masa kita sekarang ini, di masa dulu saja itu sudah dianggap salah. Tapi di masa kita sekarang ini, lebih banyak orang yang jatuh dalam kesalahan ini, yaitu mengabarkan orang lain, memberitahukan orang lain persoalan rumah tangga. Sekarang banyak orang ada masalahnya di rumah sama suaminya, status. Kita lihat orang status di Facebook. Berapa teman tak akan baca? Status di WA. Kesalahan ini lebih mudah sekarang dilakukan. Padahal ini adalah kesalahan. Ada masalah di rumah, sama suami, sama anak, status. Ternyata ini kesalahan. Menunjukkan kurangnya sabarnya itu perempuan. Iya. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, faminan nisa man hiya qalilatus sabr. Di antara perempuan ada yang sedikit kesabarannya, kurang rasa sabarnya. Fa idza hasala adna khilaf au muskilah ma'a zawjiha. Kalau terjadi sedikit saja permasalahan, persoalan dengan suaminya, badarat ila ikhbari walidayha wa ikhwaniha wa akhwatiha wa rubbama sadiqatiha. Na'udzubillah. Sedikit saja perselisihannya sama suaminya, sedikit saja permasalahan sama suaminya, langsung dia segera kasih tahu orang tuanya, kasih tahu saudara laki-lakinya, kasih tahu kepada saudara-saudari perempuannya,
Kadang dia kasih tahu juga teman-teman perempuannya. Apalagi sekarang. Sekarang bukan hanya segitu. Biar orang yang tidak tahu. Tidak terlalu kenal. Bukan lagi sadik. Bukan lagi teman dekatnya. Tapi orang yang menyimpan kontak WA-nya. Atau berteman Facebook dengannya. Atau berteman Instagram dengannya. Semua orang tahu. Pokoknya jangankan di orang Makassar. Di Makassar masalahnya ditahu oleh orang Arab. Yang tinggalnya di Arab. Masalahnya. Akhirnya tiba-tiba orang sebenarnya dia lagi di Yaman. Dia WA. Kenapa itu si Anu sama suaminya? Ini orang di luar negeri. Baca juga masalah kita dengan suami tak. Ini kesalahan. Iya. Fahadat soni' min killatil wafa. Tindakan yang seperti ini dari istri ini adalah bentuk dari minimnya rasa kesetiaan. Kurang setia. Kan kita alhamdulillah sudah kita lewati sebelumnya. Termasuk kesalahan suami adalah kurang setia. Tapi kita kira istri juga tidak jatuh dalam kurang kesetiaan. Kesalahan istri ketika dia mudah menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, itu menunjukkan dia tidak setia. Berarti dia jatuh dalam kesalahan. Seperti suaminya jatuh dalam kesalahan. Ini kurangnya kesetiaan. Wa minal ajalal madmumah. Dan ini termasuk ketergesa-gesahan yang tercela. Tercela. Apalagi setelah itu beliau katakan, walaupun di sini memang agak keras, kama annahu dalilul jahli wal hamki. Sebagaimana ini adalah tanda kalau perempuan itu bodoh. Perempuan itu bodoh. Sekaligus itu menunjukkan, ya, dia orang yang hamko. Hamko itu lebih daripada bodoh. Bahasa kasarnya ini, itu orangnya dungu, tidak punya akal. Iya, ini kasar sekali ini. Tapi kan memang mau diapa? Iya, karena ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Iya, sudah dimaklumi. Belum ingatkan di sini ya. Iya, falaisa minasyarti al-baitu sa'id ayyakhlu minal muskilat tamaman. Bukan dari syarat sebuah keluarga yang bahagia itu tidak ada masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Makanya syarat keluarga bahagia adalah bukan tidak ada masalah. Semua pasti ada masalah. Kita sudah katakan dari awal. Iya. Tapi cara keluar dari masalah ini yang perlu ditahu. Ada orang untuk keluar dari masalah adalah dia tidak keluar kecuali sudah ditahu semua orang masalahnya. Tidak dilarang orang bercerita kalau untuk mencari solusi. Boleh seorang bercerita. Dia bercerita dengan orang tuanya misalnya. Dia mau minta pandangan orang tuanya. Gimana ini? Bapak, ibu, kalau saya dapat begini di suamiku, apa yang harus saya lakukan? Solusi. Atau kita bercerita kepada teman kepercayaan tak untuk meminta solusinya. Gimana kalau ada, misalnya ada begini masalah dalam rumah tangga. Solusi. Atau kita tanya guru kita, ustadz kita misalnya. Enggak masalah. Itu enggak tercela kalau orang mau mencari apa? Solusi. Iya. Enggak masalah. Makanya perlu mengingatkan di masalah terakhir. Iya. Beliau katakan walihada fa inna zaujatal aqilah. Oleh karena itu sesungguhnya istri yang berakal, beliau berkata, istri yang berakal taktumu ma yakunu bainaha wa baina zawjiha. Dia adalah selalu merahasiakan apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya. Apa yang terjadi antara dirinya dan suaminya. Hatta an walidayha,
Bahkan meskipun dari kedua orang tuanya sendiri. Fadlan an ghairihim. Lebih-lebih lagi dari orang lain. Illa kecuali hina tafaqamul khilaf. Kecuali apabila terjadi perselisihan yang gawat. Perselisihan yang rumit. Antara suami istri. Wa yata'azzar al-hillu. Dan sulit untuk mencari jalan keluar. Tidak ditemukan kalau kita hanya menutupnya. Maka di sini fatabahatsu an ra'i munasib lil hil. Maka dia mencari, ya, meminta saran yang sesuai dengan kasusnya itu supaya ada jalan keluar. Jadi tidak apa-apa dia cerita, tapi itu tadi untuk mencari solusi. Iya, ini yang disebutkan. Auhina yusbihu tahkim baina zawjaini wasila min wasailil ilaj al-mahtum. Atau ketika mengangkat, ya, dengan mengangkat seorang penengah yang bisa memberikan solusi yang tepat untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Dimulaikan. Bukan kita sembarang semuanya kita ceritakan, semuanya kita statuskan. Enggak. Itu kesalahan. Kalau memang membutuhkan orang lain untuk kita curhat supaya kita tidak stres sendiri dan orang ini terpercaya dan bisa memberikan kita saran yang baik, saran yang terbaik, tidak apa-apa kita kasih tahu. Tidak apa-apa kita bercerita satu lembar, kita cerita satu panjang begitu, tapi bukan di status. Karena kalau di status, ya, itu tidak bagus. Karena tidak semua orang bisa memahami, bisa memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Iya, maka ini memerlukan, iya, ketenangan. Karena berbahaya kesalahan yang ini. Kesalahan yang banyak sekali kita dapatkan orang jatuh di dalamnya dari perempuan. Dari perempuan. Apalagi sekarang orang sekali lagi perang status. Kalau ada teman yang mau disinggung, dia singgungnya lewat status. Ya, perang status. Bahkan tidak sedikit di sana orang yang melakukan ta'addud. Istrinya antara istri pertama, kedua lewat perang status. Perangnya di status. Padahal yang membacakan bukan hanya mereka. Temannya masing-masing dari istri itu ada membaca semuanya. Bahkan akhirnya juga ada suaminya, temannya juga yang menyimpan nomornya, baca juga. Nah, itu masalah. Seharusnya kan diurus di dalam keluarga mereka sendiri. Tapi dia sebar. Tadinya masalah itu orang tidak tahu. Akhirnya semua orang apa? Tahu. Dia sendiri menyebabkan orang lain mempertanyakan bagaimana hubungan mereka. Maka sekali lagi, hendaklah kita menahan diri kita. Menjadi perempuan yang cerdas, ya, tidak terlalu bermudahan untuk membongkar dan membuka aib keluarga, untuk membongkar dan membuka aib dari aib keluarga. Ini dua kesalahan yang